Jadi untuk untuk saham mingguan ya, ini yang keempat kalinya ya saya rutin adakan setiap minggu. Biasanya sih setiap minggu, Sabtu malam ya. Tapi kali ini saya coba yang pagi ya seperti itu ya. Jadi agak beda dengan dari biasanya. Jadi karena minggu nanti, eh, maksud saya nanti malam saya ada acara, jadi eh, saya buat pagi aja. Em, Kemudian kalau yang mau donasi bisa secara sukarela kalau mau ya. Jadi ini secara sukarela aja. Kalau misalnya em, nggak donasi juga nggak apa-apa ya. Saya juga ikhlas ya. Anyway kan ya, ini free ya. Jadi Market Outlook ini saya rutin diadakan setiap minggu. Kalau yang berminat donasi boleh aja ya. Jadi donasi hanya untuk dana teknis saja ya. Seperti itu ya. Jadi jangan terlalu banyak juga sih. Tapi ya terserah ya seperti itu ya. Kemudian tadi dari awal Trisiana membahas mengenai Mirai Aset. Kalau yang mau buka rekening bisa buka rekening Mirai Aset, hubungi Trisiana gitu ya. Saya rasa cukup untuk pengenalannya. Kemudian saya langsung bahas ke materinya ya. Jadi untuk saham-saham yang potensial kali ini yang saya bahas ada beberapa. Memang sebelumnya sudah pernah saya bahas ya di YouTube saya rekomendasi saham harian atau mingguan gitu ya, atau yang seasonality ya. Jadi ini yang pertama saya bahas adalah untuk saham Gojek Tokopedia ya. Jadi mungkin sebelumnya Gojek Tokopedia ini ada yang nggak mau beli ya karena takut ya ekuitasnya minus ya seperti itu ya. Maaf, bukan ekuitasnya minus, labanya minus ya. Nah, minusnya juga masih banyak ya, besar banget ya seperti itu ya. Dan ini sudah mulai rebound. Apakah ini sentimen dari TikTok yang katanya mau join masuk ke Gojek Tokopedia ya? Uh, Padahal masih belum pasti ya. Dengar-dengarnya katanya si TikTok mau buka izin sendiri ya. Tapi nggak tahu pastinya gimana ya, karena belum pasti ya. Apakah ini naiknya sementara atau gimana? Saya sih terus terang aja fokusnya ke trennya ya, pergerakan harga sahamnya. Jadi bukan ke beritanya, bukan ke laporan keuangannya. Selama dia itu masih fundamentalnya harusnya masih cukup bagus ya, GoTo itu ya. Kenapa? Karena secara gampangnya aja itu dia masih anggotanya LQ45 dan anggotanya IDX 30. Ya, jadi menurut pertimbangan bursa dia itu fundamentalnya masih bagus walaupun labanya masih minus ya seperti itu ya. Jadi di sini saya sebenarnya sudah sebutkan GoTo ya. Jangan beranggapan wah sudah naik kok dibahas Pak Sunar. Coba kalau sebelum naik sudah ya. Ini area sebelumnya sudah saya bahas di 83 ke atas ya. Saya sudah sebutkan beli. Nah, kemudian area buy on weakness sudah saya gambarkan di sini ya. Kalau misalnya dia naik ke atas 83, kemudian dia pullback turun ke atas 83, kemudian menjelang penutupan atau besok paginya dia rebound ke atas 83, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Ya, jadi untuk GoTo ini yang belum punya, kalau mau langsung buy boleh atau tunggu di area 98. Nanti kalau dia turun di bawah 98 jangan langsung buy. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 98 kita barusan buy atau tunggu di MA20-nya. MA20-nya saat ini di 86,55. Jadi tunggu di sekitar area ini saya gambarkan aja ya. Kemungkinan nanti MA20-nya dipotong sekitar area 91. Itu kemungkinan saya ya kalau misalnya dia koreksi. Tapi saya nggak mendoakan koreksi ya. Saya mendoakan akan naik terus. Jadi kalau di saham itu kita itu harus jadi orang yang baik. Dalam arti seperti ini ya. Kalau sudah naik, apalagi kalau di grup ya, umum ya seperti itu ya. Jangan didoakan turun kalau sudah naik ya. Gara-gara Anda kepingin beli sahamnya dari harga atas, takut ketinggalan, takut ketinggian, terus Anda doakan turun ya. Supaya dapat beli murah gitu ya. Masalahnya kalau didoakan turun, saya takutnya doanya dikabulkan. Beneran dikasih turun. Nah, kalau dikasih turun nanti dikabulkan lagi, ada yang berdoa lebih lagi kan, ada yang doa lagi turun lagi, dikasihkan turun lagi. Masalahnya nanti gimana kita bisa cuan? Apakah nanti bisa naik? Ya kan? Seperti itu ya. Ya, bingung kan? Kalau naik minta didoakan turun. Kalau turun minta didoakan naik ya kan seperti itu. Ya yang benar harusnya kita doakan naik aja. Karena market itu selalu kasih kesempatan ya. Walaupun dia naik, pasti ada kesempatan koreksi seperti ini ya. Eh, ini naik 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 seperti ini ya. Ini kan naik breakout ya, naik lagi sini. Nah, 2 hari kemudian dikasih koreksi pullback nih. Ya begitu dia rebound mantul lagi ya di sana kesempatan kita untuk buy. Nah, perkara kita masih mau tunggu di sini ya,
Ya jangan begitu dong. Masa sudah naik Anda tunggu di sini didoakan terus apalagi ngomong di grup ya. Jadi jangan takut-takut. Yang penting adalah pasang trailing stop atau stop loss. Itu saran saya sih. Jadi kalau kita lihat ini high yang terakhir kan 109 ya. Kita cek dia juga masih bagus ya intradaynya jadi nggak ada gap up ya. Jadi masih valid ya. Naik ke atas 109 yang belum punya kalau mau buy silakan, yang mau tambah lagi average up silakan. Ya. Jangan-jangan nanti koreksi Pak Sunar. Semua kemungkinan bisa. Bisa koreksi ke 98 atau 91. Yang penting selama dia bertahan di atas 83 dia masih cukup bagus. Baiknya bertapa aja sih, ya kan? Anyway kan dia satu lot kan 100 lembar, ya kan? 100 lembar kasih kali 10.900 109 kan itu berarti 10.900-an kan satu lotnya kan. Jadi nggak terlalu banyak kan. Jadi kalau Anda mau nyicil ya boleh aja, tapi mau average down sebenarnya boleh aja selama dia di atasnya 83. Jangan lupa ya, selama di atasnya 83 oke. Kalau di bawahnya 83 lebih baik kurangi posisi atau jual dulu semuanya boleh. Ya, kalau nunggu di 70 terlalu jauh ya. Ini sebelumnya yang waktu dia masih dalam perjalanan ke 83 itu biometris di 70. Tapi saya hapus saja. Jadi biometrisnya di 83. Itu kurang lebih untuk GoTo ya. Oke, berikutnya ASII. Nah, ASII ini di grup saya sudah bilang, saya terus terang aja gagal 2 kali sebelumnya ya. Jadi saya beli, memang sempat naik, kemudian kena trailing stop, sebagian lagi kena stop loss-nya. Jadi saya sempat jual, saya ingat saya jualnya itu 6.600, kemudian saya jual lagi 6.500. Ya, saya buybacknya itu di 6.000, kalau salah terakhir saya buybacknya di 6.600-an ya, yang saya kasih lihat ya. 6.575, 6.600 ya seperti itu. Kemudian naik lagi ke atas 6.025, saya tambah lagi average up. Ya seperti itu ya. Jadi dinamika trading itu seperti itu. Kalau sebelumnya itu gagal, ya kan kena stop loss. Kemudian oh ya, ternyata di cut loss ini naik Pak Sunar, ya kan? Oh, berarti analisanya Pak Sunar salah tuh. Enggak, karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Kecuali kalau sahamnya nggak liquid banget, Anda bisa atur. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk ASI ini, apakah sudah boleh buy? Sudah. Ya. Jadi ini sudah saya gambarkan supportnya 5.600 sebelumnya kan ditembus. Ya kan? Kemudian dia ditembus ke atas. Nah ini supportnya masih tetap sama 5.600. Saat ini dia akan testing area 5850. Di sini ada area resisten minor istilahnya ya. Karena sebelumnya dia koreksi, dia berusaha rebound, dia ketahan di 5750. Terakhir dia ketahan di 5750 juga ya, penutupan tanggal 1 Desember 2023. Nah, ini kalau dia naik lagi ke atas 5750, jangan lupa untuk tambah lagi atau average up. Yang sudah jual itu tambah lagi. Karena sebelumnya ada yang share ke saya, Pak Sunar, saya buy on weakness ASII di 5450, kemudian dia jualnya di 5.700 sampai 5.725. Ya boleh aja sih, nggak masalah. Mau take profit boleh aja. Tapi kalau dia naik lagi ke atas 5.750, mau lanjut lagi ya monggo silakan ya seperti itu. Naik ke atas 5850, kita tambah lagi average up. Jadi baiknya bertapa aja, jangan terlalu agresif ya. Kenapa? Karena ASI ini kalau masih di bawahnya 6.000 sebenarnya uptrendnya masih belum terlalu kuat ya. Jadi kalau naik ke atas 6.000 dia malah tambah kuat. Targetnya bisa ke 6.800-an sampai 6.900 ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Seperti itu ya. Ya yang wajar aja lah ya seperti itu. Naik kita tambah lagi. Kalau gagal kena trailing stop ya kita jual dulu. Ya kurang lebih seperti itu. Ini jangan lupa dicatat ya. Go to ASII ya. Jadi kalau nggak dicatat nanti wah, bingung yang mana ya. Nah, ini berikutnya BBRI. BBRI ini masih cukup menarik ya. Nanti saya bahas juga di analisa saham mingguan mengenai perbankan. Selama di atas 5.000 masih cukup menarik. Anda mau tunggu di 5175 atau di 5.000 boleh ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness ya. Ini saya kasih 2 area. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Turun langsung buy itu bukan buy on weakness namanya. Itu namanya cari masalah ya. Anda tangkap pisau jatuh ya kalau turun ya. Karena kalau untuk BBR ini turun di bawah 5.000 dia bisa turunnya lumayan dalam ya. Jadi sebelumnya di sini dia 5.000 dia gagal dia turunnya bisa sampai 4.410 ya di sini low-nya ya. Jadi ya memang sih kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Oh Pak Sunar, turun kita tambah terus average down dong, turun nambah lagi enak dikasih murah. Sahamnya bagus nih. Oh ya kan? Eh, tapi belum tentu ya. Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Sudah terjadi karena ya coba kalau belum terjadi, ya kan? Anda pasti nggak berani pamer kemana-mana. Karena kalau Anda pamer, Anda pasti dikata-katain saham downtrend kok Anda beli ya, nyangkut tuh, ya kan? Karena masih downtrend. Ya kalau sudah terjadi naik sih gampang ngomongnya. Jadi kalau turun di bawah 5.000 lebih baik jual dulu semuanya. Walaupun memang bagus fundamentalnya ya misalnya masih bagus, ya jual dulu ya. Kecuali kalau nanti sudah balik lagi arah ke 5.000 ke atas ya kita buy back ya seperti itu ya. Naik ke atas 5175 mau tambah lagi silakan.
Ya kan? Kalau sekarang misalnya takut tunggu di 5175 juga boleh ya. Terserah Anda sih mau tunggu di mana. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Ini high-nya di 5450 kan. Kalau naik ke atas 5450 Anda boleh buy target price berikutnya sekitar 5600-an sampai 5750 ya. Itu target berikutnya untuk BBRI. Nah, kalau breakout lagi maka target berikutnya sekitar 6000-an ya. Itu untuk BBRI ya. Jadi targetnya masih ada ke 6000. Selama di atas 5000 bagus ya untuk BBRI ya. Mau tunggu buy on weakness boleh, mau langsung HK juga boleh. Naik ke atas 5450 tambah lagi average up ya. Seperti itu. Uptrendnya masih bagus. Gampangnya lihat MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Ya, simpelnya seperti itu. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Telkom. Nah, Telkom sudah saya sebutkan. Memang Telkom saya sudah kena trailing stop. Eh, ada yang kena loss dikit ya. Waktu itu kan dia sempat turun 3.700. Ini sempat kena jual juga saya sih. Ya kan seperti itu. Tapi saya sudah jual semuanya. Ya lumayan sih. Ada profit ya. Seperti itu ya. Walaupun nggak banyak. Tapi ketika naik lagi breakout saya belum buyback ya. Terus terang aja untuk Telkom saya belum buyback ya. Eh, Nanti mungkin 1-2 hari lagi saya lihat lagi kalau misalnya masih bagus ya saya buy atau breakout ke atas 3.900 saya mau buyback juga ya. Bukan berarti jelek enggak. Kalau Anda mau langsung buy boleh aja atau tunggu di MA20-nya. Nanti mungkin ya kemungkinan MA20-nya di testing sekitar area 3.600 sampai dengan 3.700-an. Itu kurang lebih prediksi saya di situ kalau mau buy omnidas ya. Tapi kalau nggak dikasih kita boleh buy high sell higher. Naik ke atasnya 3840 ya, hanya hari Jumat 1 Desember 3840 ke atas kita boleh buy ya untuk minggu ini ya. Naik ke atas 3.900 tambah lagi average up target price berikutnya 4.000. Yang mau buy on weakness tunggu aja di sekitar 3.600 sampai 3.700-an. Turun jangan langsung buy, tunggu rebound atau mantul ke atas ya. Menjelang penutupan kalau Anda lihat oh bagus ya Anda langsung buy boleh ya kan atau pasang automatic ordernya ya. Kurang lebih cukup ya untuk Telkom. Berikutnya untuk Arto. Nah, Arto ini dia testing resistennya 3520 ya. Ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, ini apa mungkin breakout ke atas gitu ya? Mungkin ya. Jadi kadang-kadang pertanyaannya yang banyak tanya ke saya itu, Pak Sunar, apakah masih bisa naik lagi ya? Apakah besok masih bisa naik lagi? Apakah bisa ke sini ya? Apakah bisa ke 7.000 atau apakah bisa ke 10.000 ya? Itu sebenarnya pertanyaannya salah ya. Yang benar tanyanya apakah uptrendnya masih bagus ya? Itu yang tanyanya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai apakah bisa naik atau enggaknya, kita nggak ada seorang pun yang tahu pasti, nggak ada. Kalau Pak Sunar tahu pasti besok pasti naik, ya kan? Saya sudah pasti jadi orang yang terkaya di dunia. Bukan di Surabaya, bukan di Indonesia, bukan di Jakarta, bukan nanti di IKN yang baru ya. Kalau IKN jadi bukan ya, bisa di dunia. Karena apa? Karena kita bisa tahu pasti naik kan. Ya tinggal pinjam aja uang di bank. Gadekan sertifikat rumah, kita beli saham, pasti pasti naik kan? Kaya raya. Kalau semua seperti itu, nggak ada yang mau jadi buruh nanti. Siapa yang mau kerja ke perusahaan? Nggak enak loh jadi buruh ya. Sudah gajinya nggak banyak, dimarah-marahin. Walaupun mungkin Anda di upper manajemen gajinya lumayan, tapi kan tetap resiko. Ya kan? Resiko kalau perusahaannya diakuisisi atau kena merger ya, karena resiko kena kena pecat atau diganti posisi ya seperti itu ya. Eh, nggak ada yang mau kerja nanti, mau trading aja di saham pasti kan, nggak ada yang pasti. Yang penting adalah tanyanya apakah uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana uptrendnya masih bagus? Secara gampangannya pakai lihat MA20-nya. MA20-nya masih mengarah ke atas. Ini yang biru ini ya. MA20-nya masih mengarah ke atas, kemudian sahamnya masih di atas MA20. Ya udah, berarti masih bisa naik lagi. Kalau dia breakout ke atas ke 520, yang belum punya kalau mau buy high sell higher boleh, target price-nya di 4380. Yang mau tambah lagi average up boleh. Ya, seperti itu. Kalau takut-takut mau jual ya nggak ngelarang sih, silakan. Pasang aja trailing stop-nya di 3.300 dan 3.000. Kalau mau buy on weakness, tunggu di bawah sekitar 2.400, 2.720 dan 3.000. Ini yang bawah sendiri saya hapus saja ya. Jadi maksimum 2.400 kalau mau buy on weakness. Tapi kalau dia gagal turun di bawahnya 2.400 untuk Arto, jangan buy on weakness ya. Kalau sudah di bawahnya 2.400 maka dia akan terjun lagi ke bawah. Ya, pasti turun lagi ke bawah. Kalau gagal bertahan di atasnya 2.400. Kadang-kadang kalau kita mau murah buy on weakness itu lihat-lihat dulu ya. Jangan terlalu ke bawah. Makin ke bawah makin resiko. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Oh Pak Sunar, saya belinya pas loh di 1.535 misalnya. Sekarang sudah naik tuh cuannya gede. Ya, ya balik lagi ke pertama ya. Biasanya umumnya ya orang itu kalau sudah baik dia diem aja. Kalau naik nanti dia pamernya kemana-mana, bangganya kemana-mana ya. Kasih lihat screenshot mungkin langsung bangga banget eh, eh, beranggapan wah sakti saya pinter banget langsung buka rekomendasi saham gitu ya supaya orang-orang join ya kan itu kan sudah terjadi kalau belum terjadi kan kita nggak tahu
Ya seperti itu ya. Jadi ini afternya masih bagus. Kalau misalnya dia breakout ke atas, jangan takut-takut untuk beli lagi average up. Apakah ketinggian, apakah ketinggalan? Jangan punya mindset seperti itu. Yang penting pertanyaannya itu apakah uptrendnya masih bagus? Itu yang tanyanya seperti itu. Ya, tinggal pasang stop lossnya aja 3.000 dan 2720 kalau Anda sudah punya ya. Kalau terlalu jauh Pak Sunar 3.000 ya Anda pasang aja di 3.300. Kalau dia gagal jual lurus bagian, turun di banyak 3.000 jual lurus semuanya. Ya, kalau lebih cukup untuk Arto. Berikutnya untuk MDKA. MDKA ini cukup menarik ya. Jadi dia akan testing resistance 2670. Kalau dia breakout ke atas 2670, yang belum punya boleh buy ya. Buy high sell higher. Atau yang belum punya kalau mau tunggu buy on weakness, tunggu aja di 2380 sekitar 2380 sampai 2480. Jadi nanti MA20-nya akan dites ya. Ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas ya, rebound atau mantul istilahnya, menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jangan lupa dicatat ya, MDKA. Naik ke atas 2670, kita buy. Naik ke atas 2850, tambah lagi average up. Target price berikutnya 3030 dan 3470. Ini di grup saya, di grup Sunnah Saham Learning, ada yang ngikutin saya MDKA ya kan. Dia rajin nonton YouTube ya, dia sudah beli. Ya, sudah profit ya, lumayan. Dia masih hold. Karena dia belum kena stop loss-nya. Dia ngikutin stop loss saya 2480 sampai 2380. Ya, seperti itu ya. Jadi, yang rajin nonton harusnya em, profitnya lumayan ya. Saya nggak membanggakan diri sendiri nggak ya. Buat apa sih? Anda buktikan diri aja. Yang penting ya nggak semuanya berhasil sih yang saya bahas sih. Ada yang gagal juga. Ya kan? Tapi kalau Anda pasang trailing stop loss sudah saya berikan kan gambarnya garis-garisnya. Harusnya sih resikonya itu terukur ya. Jadi nggak sampai lossnya banyak. Ya. Kalau mau takut-takut, wah jangan-jangan dijual nanti naik Pak Sunan. Ya jual dulu 50%. Win-win solution. Ya, selalu saya sarankan kalau Anda bingung apakah jual atau enggaknya, jual 50%. Paling tidak kalau dia naik, untung Anda masih punya 50%. Kalau turun, Anda bisa bilang untung sudah jual 50%. Win-win itu kalau bingung ya. Kalau nggak bingung ya kena trailing stop, jual aja, santai aja, pasang automatic order. Ya kalau lebih cukup, berikutnya SMGR. SMGR ini cukup menarik ya. Nah, kenapa? Kalau kita gambarkan secara garisnya aja, ini uptrendnya sudah mulai naik ya. Dia membentuk uptrend channel di sini ya. Sebentar saya gambarkan aja supaya lebih jelas ya. Nah, ini ya. Jadi membentuk channel ya. Seperti ini ya. Channelnya ke atas ya. Ini uptrendnya ya. Paralel gini ya. Ini targetnya masih bisa ke 7.000. Selama dia bertahan di atas 6.300, Anda boleh buy. Tapi saya belum buy ya. Untuk emiten semen saya masih belum buy. Karena saya masih punya saham properti ya. Dan juga satu saham konstruksi BUMN yang belum naik ya. Sudah naik tapi naik masih turun tapi masih belum kena stop loss PTPP ya. Jadi saya semen masih masih belum buy. Mungkin Senin kalau dia naik ke atas 6.600 saya mau buy untuk SMGR ya. Seperti itu ya. Jadi kalau naik ke atas 6.600 yang belum punya mau buy high sell higher atau mau tambah lagi average up silakan ya. Jangan lupa dicatat. Pasang stop lossnya di 6.400 dan 6.300 ya. Nah, sekalian saya informasikan kalau misalnya Anda trading di saham maupun investasi, biasakan Anda itu selalu punya catatannya. Jadi jangan sampai Anda itu istilahnya itu nggak mau membuat catatan ya seperti itu. Nanti kadang-kadang lupa ya. Seringkali kita itu lupa atau eh, istilahnya nggak ingat ya seperti itu ya. Atau karena sibuk ya seperti itu ya. Jadi jangan lupa selalu mencatat ya seperti itu. Anda perlu sediakan kayak buku kecil gitu ya, buku notas kecil Anda bisa catat ya seperti itu ya. Lebih enak seperti itu. Ya kurang lebih cukup ya. Untuk SMGR masih bisa ke 7.000 masih bisa. Selama di atasnya 6.300. Jangan lupa dicatat ya. Berikutnya BRIS, afternya masih bagus ya. BRIS ini range-nya tradingnya 1.600 sampai dengan 1.730. Jadi kalau yang mau buy on weakness tunggu di 1.600. Sebelumnya saya sarankan di 1.540 kan buy on weakness. Tapi kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Nah ini buy on weakness berikutnya di 1.600. Kalau misalnya Anda belum punya, nggak berani buy sekarang atau nggak buru-buru ya Anda tunggu aja di 1.600. Artinya kalau turun di bawah 1.600 jangan langsung beli. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan beli. Kalau di 1.540 buy on weakness terlalu jauh ya. Saya hapus saja. Jadi 1.600 itu buy on weakness-nya. Turun jangan langsung buy, tunggu rebound atau mantul ya seperti ini ya. Mantul ke atas kita buy ya. Ini MA20-nya sudah mengarah ke atas, harganya sudah di atas MA20-nya. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 1690 kita buy, naik ke atas 1730 tambah lagi average up target price berikutnya 1800. Selama di atasnya 1600 untuk BRIS, ini masih ada potensial untuk breakout lagi ke atas 2000 dengan target price-nya 2200 ya untuk BRIS. Masih bisa ya. Tapi belum pasti ya, nggak ada yang pasti di pasar saham. Tapi saya bilang selama di atasnya 1600
pasti masih bisa ke 2000 ke atas dengan targetnya 2200-an ya. Seperti itu ya. Ya, sebenarnya analisa saham itu gampang ya jadi analis ya. Kayak Pak Sunar tadi bilang ya, naik ke atas 1600 selama di atas 1600 masih ada kemungkinan ke 2000 atau 2200. Ya benar sih kalimatnya ya. Secara logisnya kan ya ya pasti benar lah Pak Sunar wong selama di atas 1600 ya. Ya. Makanya jadi analis itu gampang. Ya. Yang susah itu kita kadang-kadang nggak disiplin, ya kan? Eh, takut beli kalau dia rebound lagi kita takut buyback, kemudian kena stop loss kita nggak berani jual atau lupa pasang stop lossnya itu yang susah. Ya, kalau jadi analis saham saja gampang ya. Jadi bisnis di saham itu sebelumnya sebenarnya ya terus terang aja ya bisnis di saham itu yang paling mudah adalah jualan rekomendasi saham atau jualan tool saham itu paling mudah, nggak ada resikonya. Ya kan? Jadi kalau trading saham kan ada resikonya, investasi juga ada resikonya. Ya. Tapi saya nggak nyarankan ya jualan tools atau jualan rekomendasi saham. Paling enak sih jadi investor saham atau trading sahamnya, karena profitnya itu lebih banyak dan nggak resiko ya. Nah, seperti itu ya. Nggak risiko dalam arti nggak risiko disindir-sindir orang ya seperti itu ya. Seperti Pak Sunar ini sering disindir-sindir orang ya. Sebenarnya. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya. BRIS jangan lupa masih menarik. Eh, untuk bank terus terang aja saya syariah masih belum punya ya. Karena saya punyanya BBCA sama BBRI ya. Bank Mandiri masih punya tapi sedikit ya. Belum saya tambah lagi. Nah, kalau lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk EMTK. EMTK ini menarik ya. Uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar? MA20-nya moving average 20 masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Dia akan menguji resisten 670. Resisten itu ya saya sering ingatkan, jangan dijadikan tembok. Jadi ada temboknya gini ya, resisten ya. Oh, kalau kena resisten berarti turun Mas Sunar karena ini sebelumnya turun loh. Ini gagal dia turun loh. Malah dia lower loh. Ya memang benar kalau gagal sih pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Tapi kalau dia breakout ke atas ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya 790. Ya kan? Apakah ada aksi korporasi Pak Sutar? Saya nggak tahu ya. Apakah ada aksi korporasi repo atau buyback atau right issue saya nggak tahu. Cek sendiri ya. Tapi saya lihat dari uptrendnya ini masih bagus. MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya, siap-siap breakout ke atas 670. Ya, jangan lupa dicatat. Nanti kalau lupa dicatat, nanti sudah naik ke 800, saya bahas, nanti Anda nyindir lagi. Pak Sunar, tolong yang bahas yang belum naik dong. Ini EMTK sudah naik, sudah di atas 800 yuk. Padahal sebelum sebelum di atas 700 saja sudah saya bahas ya. Jangan lupa dicatat ya. Belinya bertahap aja. Naik kita tambah lagi average up, turun jangan di average down. Ya. Pasang stop loss-nya. Ya. Atau kalau masih masih takut ya tunggu aja di 590. Ini buy on weakness di MA20-nya. Jadi kalau turun di bawahnya 600 jangan langsung buy, tunggu naik ke atasnya 590 atau 600 ke atas ya, kita berusaha buy. Itu yang mau buy on weakness. Tapi kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher, EMTK ya. Masih cukup menarik. Ya kurang lebih seperti itu. Nah ini mungkin ada yang tanya, ya, Pak Sunar, ini kan sebelumnya dia naik, volumenya naik tinggi. Ya kan? Eh, apakah bakalan nanti 670 turun ya? Karena ada yang bilang, oh itu distribusi Pak Sunar. Karena ini volumenya naik, bandar coba angkat barang ya, seperti itu ya. Kemudian nanti diturunkan lagi seperti itu. Belum pasti ya. Saya di sini kalau kita bicara mengenai konsep bandar ya, saya lebih suka ke bukunya Anna Colling ya, volume price analysis itu ya. Jadi dia disebutkan ya kan akumulasi itu seperti apa, ya kan distribusi seperti apa, testing supply, testing demand ya seperti itu. Tapi saya lebih suka fokusnya ke price actionnya. Secara gampangannya aja lah, nggak perlu lihat broker-broker yang aneh-aneh. MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20. Ya udah, kalau dia breakout higher high kita buy. Nah, perkara nanti gagal ya bukan salah kita sebenarnya sih. Ya nggak menyalahkan marketnya nggak. Ya pasang aja stop lossnya sudah beres. Simple kok ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Kadang-kadang saya juga heran di grup ya. Kalau naik tinggi ditanya, wah, kenapa naik gitu ya. Turun-turun kenapa turun gitu ya. Ya mungkin ada beritanya. Tapi saya lebih fokus ke pergerakan harga sahamnya. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya untuk AGRO. AGRO sudah saya bahas. Area buy and weakness sudah saya gambarkan 274. Kalau nggak dikasih, ya kita buy and weakness di garisnya 302. Ya, ya, kalau misalnya takut, tunggu di 302 atau 274 juga boleh. MA20-nya masih belum dipotong ya. Mungkin nanti eh, perkiraan saya mungkin MA20-nya nanti dipotong sekitar 280-an sampai 290-an ya. Ketika dia koreksi, kemudian rebound mantul ke atas, kita bersampai. Jadi seperti ini ya. Ini kan dia breakout naik ke atasnya MA20-nya. MA20-nya masih datar. Nah, suatu saat dia dites, diturun, dipotong dari atas ke bawah kan, turun kan. Kemudian menjelang penutupan, kalau dia sudah berhasil memotong ke atas ya, atau breakout ke atas
high yang sebelumnya di sini, ini kan ada high-nya di sini ya. Ya naik ke atas high-nya ya kita buyback ya. Atau tunggu menjelang penutupan atau besok paginya lagi dia masih naik di atas MA20-nya ya kita buy. Selama MA20-nya mengarah ke atas ya. Yang penting jangan cuma lihat perpotongan MA20-nya. MA20-nya mengarah ke atas atau enggaknya. Gampangannya seperti itu sih ya. Nggak perlu terlalu ribet-ribet. Ada yang minta diajarkan Elliott Wave lah seperti itu. Nanti terlalu ribet ya. Jadi jadinya nanti kita nggak trading saham, nggak cuan-cuan, nggak invest di saham, nanti terlalu banyak ilmu jadi analis nanti ya. Maka makin bingung nanti ya. Jadi pakai yang simpel aja lah. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Nah, oh target price-nya 334, kalau dia naik lagi tambah lagi, naik ke atas 348 tambah lagi ya seperti itu ya. Target price berikutnya di 394 dan 422 ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Eh, nanti kalau ada pertanyaan saya kasih sesi tanya jawab ya. Jadi saya selesaikan dulu. Eh, ini masih bagus. Perkara ini ya ekor panjang ke atas. Apakah ini perlu ditakutkan Pak Sunar ekor panjang ke atas? Memang kalau kita bicara mengenai chart pattern ekor panjang ke atas ya, inverted hammer dengan ekor panjang ke atas itu memang resiko reversal. Memang dia reversal di sini ya, balik arah ke bawah, pullback ya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau price-nya itu dia berhasil breakout lagi ke atas 334, ya yang mau tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Jadi nggak pasti ya. Jika sebelumnya di sini gagal, ini juga nggak berhasil kan. Walaupun walaupun nyentuh kemudian dia turun lagi, belum tentu kali ini gagal lagi ya. Jangan sampai kita itu kaku. Oh Pak Sunar 334 saya TP aja, take profit aja. Ya kan? Padahal TP itu saya lebih suka nyebutnya target price ya. Kalau take profit ya PT istilahnya, profit taking ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jangan terlalu takut, jangan terlalu kaku. Punya mindset anchoring. Jadi seperti ibaratnya seperti kapal ya. Kapal kan kalau bersandar di pelabuhan itu kan menurunkan jangkarnya kan. Jangan sampai kapalnya itu mau berangkat, terus mindset kita masih tetap di pelabuhan, jangkarnya belum dicabut-cabut. Tetap aja kita kasih batas ke 334 ya karena sebelumnya gagal. Jangan punya mindset seperti itu. Ya. Buy high sell higher boleh selama uptrendnya masih bagus. Ya, saya nggak pernah menyesatkan orang lain, nggak pernah. Kalau menyesatkan orang lain banyak di ketinggian, saya bilangnya gini, oh jangan buy AGRO sekarang, nanti aja buy-nya tunggu kalau dia naik ke atasnya 1.000 kita barusan buy. Nah itu sesat ya, terlalu ketinggian. Ya, ya nggak ada alasan aneh kan, tiba-tiba saya bilang tunggu aja naik ke atas 1.000. Nah itu buy-nya ketinggian, sesat. Enggak, saya follow the trend-nya. Itu yang saya perlu ingatkan. Kalau lebih cukup, berikutnya era. Nah, era ini sebelum naik sudah saya bahas ya di YouTube saya sudah bahas ya. Nah, kalau nggak percaya saya tunjukkan ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang itu saya itu sering disindir, wah Pak Sunar sudah naik kok dibahas gitu ya. Saya sih kalau seperti itu tahu ya. Sebentar saya lihatkan videonya sebentar ya. Salah satu videonya saya sampai saya cari dulu ya. Eh, ini di analisa laporan keuangan ya. Saya belum tampilkan screen-nya, saya tampilkan dulu. Eh, ini ya. Jadi kalau di YouTube saya, kalau Anda ke YouTube, ya, sebentar saya langsung tampilkan youtube.com sama saham profit ya. Oh ini Pak Sunar itu bocor, Pak Sunar. Ada yang ya sudah ya. Sudah saya mute tadi ya. Jadi di halaman youtube.com saham profit ya, itu ada satu sesi analisa laporan keuangan kuartal 3. Jadi Anda bisa klik playlistnya. Setelah Anda klik, itu ada beberapa video yang sudah saya buat ya. Ini beberapa video yang saya buat ini lumayan bagus ya. Jadi saya nggak asal bahas saja. eh, ada beberapa yang sukses ya, kemudian naik, tapi ada yang turun lagi ada. Ya seperti itu ya. Tapi di sini ini yang sudah saya bahas sebelumnya. eh, ini untuk properti itu yang mana ya? Sebentar. Kalau nggak salah sih ini ya. Bukan era, sebentar era. Tadi kita bicara mengenai era ya. Em, saya lupa yang mana. Sekarang saya nggak kasih kode sahamnya ya untuk era ya. Em, kalau nggak salah ini ya. Pendapatnya naik 22%, laba bersihnya turun minus 26% ya. Nah, sebentar saya coba lihatkan. Sebentar, apakah era ya? Ya ini era ya. Pendapatan naik 22% judulnya ya. Laba itu bersih turun minus 26. Tapi harga sahamnya masih potensial naik 40% dalam 1 tahun. Ya, saya sudah sebutkan area buy-nya ya di sini ya. Ya, ini sudah mulai rebound lagi ya. Ini kan saya gambarkan sebelumnya 328 ya seperti itu ya garisnya ya.
Jadi di sini saya kembali ke chartnya ya seperti itu ya. Jadi biasakan itu rajin menonton ya. Anyway kan free ya. Ya kan? Beneran kan ini selama di atas 328 ya masih bagus. Naik ke atas 376 Anda mau tambah lagi average up silakan ya seperti itu ya. Eh, di era em, ada berita apa Pak Sunar? Apakah penjualan iPhone atau Samsung saya nggak tahu ya. Saya follow-nya eh, trennya tapi untuk era saya memang kemarin mau buy ya, tapi saya lupa menjelang penutupan saya tunggu kan. Eh, tapi saya lupa buy. Ya nggak apa-apa, besok paginya masih bisa ya Seninnya seperti itu ya. Eh, Era ini lumayan bagus selama di atasnya 328. Kalau pasang stop loss di 328 terlalu jauh Pak Sunar, ya Anda pasang aja di ini kan swing low-nya di 352. Turun di banyak 352 atau pakai acuan MA20 yang 348 ya Anda jual dulu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya Anda mau buy a weakness, Anda bisa tunggu di 352 sampai 360. Artinya kalau dia koreksi ya, turun di bawah 360, dia berhasil naik ke atas 360, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi tunggu rebound mantul menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Nah, kalau tunggu di bawah nggak dikasih, kita buy high sell higher. Ya. Buy-nya bertahap aja karena dia barusan naik ya. Jadi jangan terlalu agresif juga. Memang ini MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, tapi masih melandai ya. Nah, harganya sudah di atasnya, naik ke atasnya 388 yang mau buy high sell higher karena buy weakness nggak dikasih kan. Kalau dia breakout naik ke atas 388 kita buy, boleh target pas berikutnya 414 ya. Naik ke atas 414 tambah lagi boleh, boleh. Naik ke atas 410 tambah lagi ya. Sebelumnya saya disindir sih di video ada yang komen seperti ini. Pak Sunar kalau naik tambah lagi, ya kan? Take profitnya kapan? Ya, take profitnya adalah ketika dia gagal. Misalnya naik ke atas 414, dia naik sampai 420. Ternyata turun lagi Pak Sunar sampai 410. Ya di sanalah Anda mulai pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya seperti itu ya. Semudah itu ya. Jadi kalau sudah ada gambar garis-garisnya, Anda tinggal ikutin aja. Ini masih potensial untuk naik lagi ya. Naik ke atas 388 tambah lagi average up atau pasang automatic order aja, jadi nggak perlu liatin ya. Nah, kenapa saya bilang naik ke atas 414 boleh tambah lagi, karena kalau kita lihat di sini ini sebelumnya dia konsolidasi, jadi kalau sudah naik ke atas 414 ya tambah lagi boleh, tapi jangan lupa ya stop lossnya mungkin agak jauh ya, bisa pakai acuan di 404 atau 400-an ya seperti itu ya, karena sebelumnya dia sempat testing sampai 404 ya di sini ya, kemudian dia berhasil rebound lagi, memang agak lama di sini ya. Jadi kadang-kadang seperti ini ya contohnya. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Oh ini sudah naik ke 540 ya. Nah coba kalau belum terjadi ya sepertinya posisi misalnya posisi terakhir di sini ya. Ya, kan? Ya kita tinggal aja, tinggal tinggal tanya kepada diri sendiri aja. Jangan tanya Pak Sunar apakah masih bisa naik. Pak Sunar belum tahu pasti. Yang penting tanyanya itu apakah uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas. Oke, masih bagus. Harganya masih di atasnya MA20-nya. Oke, masih bagus. Ya berarti masih bagus. Kadang-kadang memang koreksi pullback, tapi kita lihat lagi, tanya lagi ke diri sendiri. Koreksinya masih wajar nggak? Taunya koreksinya masih wajar dari mana, Pak Sundar? MA20-nya dipotong nggak dari atas ke bawah? Ya. Terus MA20-nya mengarah ke bawah nggak? Ya, seperti itu. Kalau misalnya dipotong dari atas ke bawah, tapi MA20-nya masih mengarah ke atas, ya mungkin masih wajar. Koreksinya masih wajar. Kalau belum kena stop loss ya kita masih hold. Kalau kena stop loss ya kita jual dulu. Tapi kalau dia rebound balik lagi ke atas ya, jangan lupa untuk buyback ya. Kadang-kadang kunci sukses di saham itu ada tiga ya, sabar, fokus, dan disiplin. Faktor disiplin itu ada dua dua faktor ya untuk disiplin ya. Disiplin cut loss, pasang stop loss ya atau pasang trailing stopnya. Kemudian berikutnya adalah disiplin pasang um, buyback ya. Jadi kalau misalnya dia berhasil naik lagi, kita boleh buyback ya seperti itu ya. Jadi kita itu jangan terlalu istilahnya itu sebentar ini kok tiba-tiba layarnya kecil ya. Udah. Jadi kita itu jangan terlalu istilahnya kaku juga ya seperti itu. Kalau dia naik ya berarti uptrendnya sudah mulai balik lagi ke atas ya kita buyback ya kurang lebih seperti itu. Jangan lupa dicatat ya era ya. Nah, kemudian berikutnya untuk emiten properti CTRA ini masih lumayan menarik sih kalau mau buy ya. Memang sih ini sudah dekat dengan resistennya ya. Resistennya kurang lebih sekitar 1185-an kan. Tapi uptrendnya masih bagus. Yang mau buy high sell higher silakan buy langsung buka boleh. Ini masih bisa targetnya ke 1250-an ya kurang lebih ya. Saya gambarkan di sini ya. Kemudian berikutnya lagi di area di sini
1350 ya. Seperti itu. Ini untuk CTRA masih lumayan bagus. Tapi saya perlu ingatkan juga kalau misalnya Anda nggak keburu-buru tunggu buy on weakness, Anda bisa buy on weakness di sini. Kemungkinan dikasih ya. Karena dia sebelumnya sideways ya. Uh, Sideways-nya di sekitar area 1030-an di sini lah, 1020-an lah saya gambarkan ya. 1020 sampai dengan 1185. Jadi kalau dia turun di bawah 1020 jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas ya. Naik ke atas 1020 buy atau naik ke atasnya 1050 ya kan. Kita tambah lagi atau average up ya. Karena ini kan mengingat dia sideways ya. Sideways-nya sebelumnya di kurang lebih di range-nya ya 1050 sampai 1185 lah. Atau paling bawah ya di 1020-an. Tapi kalau mau buy sekarang, ini masih potensial untuk breakout lagi. Tapi kalau misalnya Anda nggak berani, ya buy-nya sedikit aja. Ya, CTRA. Atau beli Pakuwon. Saya punya Pakuwon ya. Memang masih lemot di bawah. Tapi kenapa saya beli Pakuwon, saya sudah sebutkan ya. Sudah saya sebutkan juga tadi ya. Di video YouTube saya juga sudah bahas mengenai laporan keuangan kuartal 3 ya. Jadi Pakuwon memang dia lesu, masih downtrend ya. Tapi saya masih koleksi, nggak banyak sih ya. Masih belum tambah lagi. Karena dia masih belum breakout ke atas 440 ya. Saya nggak berani beli lagi. Memang sebelumnya di sini kalau kita lihat dia sempat naik, ini high-nya sebelumnya dia sempat naik ke 438, tapi belum belum naik ke atas 440, saya belum tambah lagi ya. Nah, seperti itu ya. Saya pakai acuan 440, tapi saya sarankan 436 ya. Kalau yang mau buy high sell higher, buy sekarang masih resiko ya, masih resiko ke bawah. Nah, kenapa Pakuwon ini juga menarik, tapi saya nggak masih belum menyarankan ya. Tunggu aja naik ke atas 436 kalau mau buy. Atau nanti naik ke atasnya MA20-nya lagi lah, paling cepat ya. Nah, saya sukanya Pakuwon. Dia itu kalau kita mundur ke belakang ya. Ini saya sudah gambarkan garis-garisnya sebelumnya ada yang tanya ke saya kenapa beli. Nah, ini mulai tahun 2015 ya. Dia diturunkan dalam paling tidak 500 nyentuh ya. Ini pernah diturunkan dalam kan 2015 500 dia rebound nyentuh. Ya kan? Kemudian ini juga di testing tahun 2018 turun dalam naik 500 ke atas. Balik lagi. Masa COVID 2020 pandemi orang panik. Sebelum tutup tahun 2021 sudah naik ke atas 500 lagi. Ya kan? Dia itu cukup kuat ya, solid. Pernah diturunkan lagi 2021, dia bisa balik 500. 2022 pernah diturunkan bisa balik ke 500. 2023 pernah diturunkan dalam balik lagi ke 500. Tapi ini nggak pasti ya. Ini berdasarkan statistik apa yang sudah terjadi, itu dia kemungkinannya bagus selama bertahun-tahunnya. Itu berdasarkan probabilitas ya. Jadi nggak pasti 100% nggak. Ya memang sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Nah, makanya boleh dikatakan 99% lah ya. Jadi kemungkinan gagalnya 1% lah ya. Seperti itu ya. Ya. Tapi selama di atasnya 400 saya masih hold. Memang sebelumnya kena jual terus saya buyback, kena jual saya buyback. 2 kali nggak salah ya, tapi nggak semuanya. Tapi masih belum banyak sih karena eh, saya anggapannya saya kalau belum naik ke atas 440 ya, itu garis saya ya. Sebelumnya saya garis 436 sih ya. Saya pakai acuan swing di sini, tapi saya sendiri pakai 440 ya. Naik ke atas 440 barusan saya tambah lagi average up. Ya itu untuk Pakuwon ya, tapi masih belum sih. Kemudian makanya saya tadi bahasnya CTRA ya. Jadi kemudian berikutnya ini yang masih lemot di bawah tapi masih cukup menarik ya. Unilever memang ini lemot Pak Sunar resiko nih. Sebenarnya susah juga ya. Kalau bahas saham-saham yang uptrendnya kuat, nggak berani, takut ketinggalan atau ketinggian. Nah, kalau yang di bawah dibilang lemot, ya kan, dibilang masih downtrend, masih resiko, ya kan. Nanti kalau gagal disindir-sindir, katanya eh, nggak bahas saham yang downtrend itu, kok yang downtrend kok dibahas. Ini sebenarnya kalau dikatakan downtrend ya sudah mulai melandai ya. Jadi ini sudah mulai uptrend, MA20-nya sudah mengarah ke arah ke atas ya seperti itu. Nah, kalau dia naik lagi ke atas 3670, kalau mau buyback ya silakan, atau naik ke atasnya 3700 itu saya pakai 3700 saja lah. High-nya dari hari Jumat tanggal 4 Desember 2023. Naik ke atas 3700 yang mau buy silakan, eh, naik ke atas 3890, average up target price berikutnya 4100, kemudian berikutnya lagi dia akan menguji area support yang ditembus sebelumnya 4210. Ya ini garis-garisnya untuk Unilever kalau mau pasang stop loss-nya Anda pasang aja di area sekitar MA20-nya ya. Saya pakai acuan swing low-nya 3540 itu stop loss-nya, kemudian berikutnya lagi 3410. Itu untuk Unilever ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi yang penting saran saya itu tetap fokus ya. Jangan sampai kita tuh istilahnya kalau mungkin di antara kalian sering eh, itu ya
Maksudnya sering lihat YouTube video, kemudian banyak join grup Telegram yang lainnya, ya selain saham profit mungkin Anda bisa join grup lebih banyak gitu ya. Lebih dari 20 mungkin ya, untuk cari-cari saham apa yang potensial. Sebenarnya sih nggak salah sih, tapi di saham itu ya kunci suksesnya cuma satu kata kunci aja yang paling penting ya. Kita itu harus fokus ya. Jangan sampai kita nggak fokus. Sudah punya sahamnya, sudah hold masih bagus, kecolek temennya ya, atau kesenggol, atau lihat grupnya saham lainnya, atau lihat Pak Sunar lah. Pak Sunar bilang ini bagus, sahamnya dijual terus pindah punya yang Pak Sunar yang dibilang bagus gitu ya. Ya belum tentu. Belum tentu yang saya bicarakan juga naik ya, begitu ya. Yang penting Anda fokus ke saham-saham yang Anda punya, cek dulu apakah uptrendnya masih bagus ya, apakah mau ditambah lagi. Ya. Kalau misalnya nyangkut ya jangan average down-nya seperti itu ya. Itu saran saya. Ini untuk Unilever masih bagus. Satu lagi ya, ini memang banyak yang saya bahas, tapi jangan bingung ya. Yang saya bahas itu banyak, tapi Anda pilih aja yang mana ya. Mungkin misalnya ya, Unilever ini kan harganya kan di atas 3 ribuan. Anda sukanya yang di bawah 1.000 ya. Ya Anda pilih aja yang di bawah 1.000 yang mana, Era ya seperti itu, atau AGRO atau yang lain-lainnya ya seperti itu ya, atau MTK ya seperti itu. Jadi Anda pilih aja. Atau Anda suka yang copet-copet yang uptrendnya masih strong, Arto ini pilihannya ya. Ya, GoTo yang murah ya. Ya seperti itu. Tapi yang penting adalah siap resikonya ya. Jadi jangan sampai Anda itu kepengen untung terus lupa resikonya. Seringkali orang gitu. Jadi eh, contohnya ya, maaf ya, jangan tersinggung ya. AMMN sudah turun-turun-turun. Maunya di average down-nya nyangkut ya. Ada yang nyangkut di AMMN, dia tanya ke saya, Pak Sunar, beli-beli lagi nggak? Eh, saya tanya, modal average-nya berapa sebelumnya? Oh dia di atas, oh berarti nyangkut. Ya saya bilang, kalau nyangkut jangan di average down ya. Saya nggak pernah menyarankan average down. Biasakan no average down. Kalaupun average down hanya sekali aja, tapi kalau untuk saham seperti AMMN dibanting keras ya jangan di average down. Pasang stop loss. Kalau nggak berani stop loss, saya sampai make ke juk ya. Ya sebenarnya sih nggak bagus sih juk itu sih. Kalau misalnya Anda takut stop loss, ya minta tolong teman atau saudara bantu jualin. Ya. Karena memang ngomongnya gampang ya. Pasang stop loss, Pak Sunar yang ngomong seperti itu. Tapi Pak Sunar, itu uang saya, Pak Sunar. Kalau kalau dijual loss, nanti rugi saya itu. Sudah rugi berapa puluh juta itu ya seperti itu. Ya, kalau nggak dijual turun lagi, makin rugi lagi. Masalahnya di situ. Paling tidak ya jual 50% lah ya, kalau Anda tak ragu. Ya. Kalau turun lagi, ya Anda bilang untung masih uh, sudah jual 50% ya. Kalau naik lagi ya Anda bilang untung masih keep 50% ya. Itu untuk saham yang nyangkut seperti itu. Daripada Anda average down, lebih baik jual dulu 50%. Itu salah saya seperti itu. Win-win ya. Nggak ada yang salah. Pasti nggak ada yang menyalahkan saya. Oh, win-win 50% kok naik ya untung kan. Nggak semuanya jual. Kalau turun lagi kan untung. Masih uh, sudah jual 50% ya. Ya, paling nggak menyelamatkan 50%-nya seperti itu. Nah, ini untuk SMA berikutnya. Ini masih cenderung di bawah, tapi kalau mau buy weakness untuk SMA ini masih cukup menarik ya. Tunggu di area sekitar 146 ya. Kalau dia turun, rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Ini area buy on weakness-nya ya. 146 sampai 150-an. Kemudian kalau misalnya nggak dikasih buy on weakness ya kita buy high sell higher. Ya, tunggu naik ke atasnya. Ini 163, naik ke atasnya 163, buy, naik ke atas 167, tambah lagi average up. Target price-nya masih bisa ke 177 dan 195. Ya ini untuk yang tipe-tipe yang suka nyicil di bawah. Ini berdasarkan analisa teknikal ya, bukan fundamental atau yang lain-lainnya. Ya. Kalau saya lihat sih berdasarkan dari deep screening board saya lumayan menarik ya untuk SCMA ini. Kalau mau biometris, tunggu di 146, turun di bond atau tunggu di breakout 163 ke atas. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Mungkin sisanya ini kan sudah 1 jam. Saya kasih waktu agak banyak, setengah jaman untuk bertanya-tanya. Kalau yang mau tanya silakan ya. Saya kembali ke chatnya seperti itu ya. Nah, ini ada yang tanya, apakah ada akun dummy untuk trial? Nah, untuk akun dummy itu Anda bisa pilih di RTI Business ya. Itu ada untuk istilahnya untuk trial ya, demo ya, kalau mau Anda beli seperti itu. Tapi saran saya ya, kalau misalnya Anda masih baru, ya kan, saran saya langsung buka rekening aja. Nggak perlu buang-buang waktu untuk trial, ya kan, untuk demo ya, seperti itu ya.
Misalnya takut-takut gitu ya, masih takut. Jangan. Kalau saran saya langsung mulai ya. Jadi kalau takut dikecilkan aja nilai rupiahnya. Anda mungkin mulai dari 1 juta. Nanti kalau sudah terbiasa Anda tambah lagi 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Jadi cara saya seperti itu, eh, daripada buat akun dummy, buat akun yang real aja. Atau kalau sudah punya rekening mau coba Miraset, ya buka aja. Kalau misalnya nggak cocok ya Anda mungkin 1 bulan setelah itu Anda bisa tutup ya. Seperti itu ya. Atau Anda kosongkan aja, nanti dia close sendiri. Ya itu saran saya. Oke. Ini BRPT, BRPT ada yang tanya ya mengenai BRPT. Jadi BRPT ini kalau kita lihat ya, checklist dulu ya. Eh, Area buy on weakness yang saya sebutkan di video 950 ya. Dia rebound beneran buy ya, seperti itu ya. Jadi yang ngikutin video saya harusnya sudah buy. Ini area buy on weakness yang saya gambarkan. Ketika dia naik tinggi, kan saya sudah sebutkan. Kalau misalnya nggak berani, tunggu buy on weakness jadi 950 aja. Ini dikasih ya. Nah, kalau sekarang bagaimana Pak Sunar? Biasanya ada dua ya. Kalau misalnya sudah punya sahamnya, Anda pasang stop lossnya di 945 ya. Karena low terakhir di 945. Atau tengah-tengahnya turun di bawah 1000, kita kurangi posisi, turun di bawahnya 945, kita jual dulu semuanya. Itu yang sudah punya untuk BRPT. Yang belum punya, karena dia masih testing resisten ya, ini MA20-nya masih dites. Walaupun MA20-nya itu nggak mengarah ke bawah, tapi dia masih mendatar ya. Jadi masih cukup aman lah ya, tapi masih belum ya. Jadi belinya kalau belum punya ya tunggu lagi naik ke atasnya 1055 kita barusan buy, naik atau naik ke atasnya 1075 ya. Sudah di atasnya MA20-nya 1075 ke atas kita buy, target price berikutnya kurang lebih 1155 sampai 1300-an. Itu untuk BRPT. Ya, seperti itu ya. Nah, SCMA ini saya nggak tahu SCMA kok ada yang tanya lagi. Kalau yang belum punya kan saya sudah sebutkan tadi ya. Buy on weakness di 146, artinya kalau dia turun di bawah 146, jangan beli langsung. Tunggu rebound ke atas 146 atau 150 ke atas ya. 150 ke atas kita berusaha buy. Kalau dia belum naik lagi ke atas 150 ya jangan buy. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih ya, kita buy high sell higher. Breakout ke atas 163 kita buy, naik ke atas 167 tambah lagi atau average up. Ya kalau lebih seperti itu. Kemudian berikutnya pertanyaan dari eh, Pak Raymond Teja, Goto Pak Sunar, apakah sejalan dengan Arto? Saya sih memang Goto dan Arto ada semacam kayak join gitu ya. Ya. Nah, saya sih kecenderungan ya kalau misalnya dia bukan anak perusahaannya, masih ada relasi juga. Jangan dicocok-cocokkan pakai cocokmologi, ya kan? Oh, Arto terbang, aku tuh pasti terbang. Belum tentu. Jangan dicocok-cocokkan ya kan? Ya memang sih sejauh ini memang gotunya naik, eh, Artonya juga naik. Ya mungkin kebetulan aja. Jangan dipaksakan dicocok-cocokkan gini ya. Enggak ya. Saya nggak pakai ilmu cocokmologi. Yang penting fokus di trennya. Trennya masih bagus, cara gampangnya lihat MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya, breakout ke atas kita buy lagi, average up. Jangan takut-takut, kan? Saya follow the trend, saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Kalau uptrend masih kuat, breakout resistance saya bilang buy, tambah lagi boleh, ya kan? Karena nanti gagal, ya jangan lupa pasang stop loss-nya. Itu aja, gampang aja ya. Kalau Anda takut terus ya, dikasih naik takut itu akan turun. Lah kapan Anda cuan bagger di saham? Mikirnya kan gampangnya gitu. Dikasih naik Anda itu akan turun karena mau nambah lagi. Aduh ya ampun, kadang-kadang saya nggak ngertinya seperti itu ya. Gimana majunya, gimana profit banyak di saham. Naik lagi keburu take profit. Yang benar kan pasang trailing stop atau stop loss-nya. Sederhana itu sebenarnya ya. Jangan terlalu lihat bandar. Oh Pak Sunar ini bandar misalnya. Ini MG jualan Pak Sunar dekat resisten. Nanti turun. Ya ampun, kok zaman sekarang kok masih percaya gituan. Ya saya nggak merendahkan ilmu orang lain, enggak. Ya. Karena kalau kita lihat broker ya, misalnya ya, saya itu bandar misalnya, saya beli di MG, kemudian saya operkan, saya pindahkan ke sekuritas lain. Bisa, karena pindah saham antar sekuritas itu boleh, nggak ada yang larang. Saya borongnya di MG, beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, saya jualnya di YP misalnya seperti itu. Ya bisa. Nah terus kamu ngapain lihat broker? Ya. Orang lain beli, banter beli. Iya kalau beneran misalnya ya dulu banyak orang bilang, oh kalau bener MG borong ke atas pasti naik ya, pas sudah kita ikutin MG aja. Nah kalau caranya gitu, ngikutin MG semua, ya kan logikanya kan sederhana seperti ini. Kalau setiap kali MG borong naik, ya ngapain kita kerja?
yuk kita pinjam uang di bank aja, gadaikan sertifikat rumah atau motor kita, ikutin aja MG borong pagi-pagi kalau kalau ke The Broker buka lagi ya, ini kita borong naik gitu ya. Semua orang kaya raya. Nah masalahnya siapa yang bodoh nanti? Kalau MG-nya jualan, siapa yang mau beli punyanya MG yang jualan? Kan pasti turun. Ya kan seperti itu. Logikanya sederhana seperti itu. Kalau saya makanya saya lebih fokus ke price action-nya, trennya masih bagus ya buy. Ya. Breakout lagi kita buy lagi. Nah, kalau takut ya kurangi posisi atau pilih saham yang lainnya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian tanya cara menentukan TS itu salah satunya dengan garis-garis yang saya berikan ya. Kalau misalnya dia gagal turun 2 atau 3 tik di bawahnya ya Anda jual. Anda pasang automatic order aja. Nggak perlu dilihatin setiap waktu, nanti capek ya. Automatic order, Anda pasang reviewnya setiap satu minggu sekali ya. Anda review ulang, eh, Anda geser kalau misalnya dia sudah naik ya. Atau tiap akhir 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 penutupan ya tiap hari Anda lihat kalau misalnya sahamnya lagi fluktuasi ya Anda lihatnya tiap hari ya seperti itu ya seperti kalau barusan naik sedikit ya kan naiknya nggak sampai 2% ya masih tetap pasang stop loss. Trading stop biasanya kalau sudah naik di atas 2% Anda barusan lock the profit. Istilahnya trading stop itu lock the profit ya 2%. Jadi kalau turun banyak 2% mengurangi posisi, kalau turun lagi ya jual dulu semuanya. Jadi pasang stop loss atau trading stop kan bisa dua-duanya. Ada sekuritas kebanyakan bisa pasang lebih dari satu ya, sell order ya. Memang ada sekuritas yang cuma bisa pasang satu aja. Kalau ada sekuritas yang cuma bisa pasang order sell-nya satu aja, lebih baik tinggalkan aja, pilih yang lainnya. Kalau Mirae Asset bisa pasang lebih dari satu ya. Bahkan lebih dari saham yang kita punya bisa. Nanti otomatis reject sendiri kalau misalnya nggak ada porsi sahamnya di portfolionya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian saham uh, batu bara, ya kan? Apakah potensial untuk naik ya. Ini kan dia MA20-nya melandai. Seperti PTBA, kemudian eh, kalau ADRO dia juga kurang lebih sama ya. ITMG itu masih masih turun ya. Jadi untuk batu bara sih menurut saya sih masih belum. Misalnya kalau kasusnya PTBA, kalau mau buy on weakness tunggu aja naik ke atasnya 2490 itu paling cepat. Tapi saran saya tunggu ke atasnya 2660 lebih enak. Karena kalau posisi sekarang masih cenderung resiko. Walaupun naik ke atas 2490 masih resiko. Kenapa Pak Sunar? Karena ini rumah hantu loh. Rumah hantunya panjang banget. Ini kosong. Nggak ada candle sama sekali sebelumnya. Ya kan? Jadi resikonya masih besar. Tunggu naik ke atasnya. Kalau sudah di atasnya 2660, paling tidak kan kita tahu ini di sini ada candle-candlenya yang bisa kita pakai acuan untuk naik lagi, kita tambah lagi atau average up. Nah kalau di sini kan nggak ada. Rumah hantu ini. Jadi jangan sampai kita itu mau murah, belinya di bawah. Iya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Saya sudah bilang berkali-kali ya. Biasanya yang bangga banget nyicil di bawah. Iya kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Coba kalau belum belum terjadi, Anda sudah buy di sini, mungkin masih belum belum berani ngomong walaupun sudah naik sedikit. Atau barusan buy kemarin, nggak berani ngomong. Kenapa? Karena takutnya nanti ya kalau naik, kalau turun lagi, nanti dikata-katain saham yang masih downtrend belum ada konfirmasi Anda buy kurang. Ya. Kadang-kadang beli saham itu di atas sedikit itu kata kuncinya tuh konfirmasi. Ya, konfirmasi. Naik ke atas 2660 lebih enak. Ya. Nanti ketinggalan Pak Sunar, jangan-jangan turun lagi. Ya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya aja. Karena Anda beli dimanapun juga, ya kan? Setelah Anda beli, itu bisa saja tiba-tiba turun lagi bisa. Contoh gampangannya lah, sampai saham yang bagus seperti ASII. Turun-turun ya, ini sudah jadi ngomongnya gampang. Turun di banyak 5.600 beli. Ternyata setelah Anda beli 5.600 kan, dia masih bisa turun lagi kan? Ini kan sudah di bawah. Jadi beli dimanapun juga, baik di bawah, di tengah-tengah, di atas. Setelah Anda beli, bisa saja tiba-tiba turun, bisa. Jadi nggak perlu takut-takut, pasang trailing stop, nah stop loss saja. Sudah itu. Ya, nah, cukup. Kemudian berikutnya PTPS sudah ya, BIF ya, tender offer. Nah kalau ada aksi-aksi korporasi seperti tender offer lah dan lain-lain itu, kalau saya sih lihat dulu ya aksi korporasinya untuk apa tender offernya dan sebagainya. Tapi saya sih fokusnya ke price action-nya. Jadi yang sudah punya, ya Anda lihat aja kalau dia masih bertahan di atasnya 200 ya memang agak jauh ya di sini ya. 200 ya masih cukup menarik ya. Seperti itu ya. Kalau mau ikutin teknikal ya kalau dia breakout ke atasnya 282 ya lebih baik sih buy high sell higher boleh. Tetapi kalau nggak salah BIF ini seingat saya ekuitasnya minus ya kalau saya. Dia ada tatonya nggak saya. Tatonya BEI ya.
kalau nggak salah itu beef ya, seingat saya sih beef. Nanti coba eh, dicek ulang ya. Jadi em, lebih baik sih hindarin aja lah, ya kan? Daripada di beef di GoTo aja lebih pasti ya. Yang ya, kalau saya sih seperti itu ya. Kecuali kalau Anda sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 200 ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian BBB. BBB sebenarnya sudah saya bahas ya. Ini masih bagus ya. Ya, karena saya nggak bahas semuanya ini kan sudah banyak nanti makin bingung ya. Bukannya nggak dibahas jelek nggak ya. Jadi BBB ini naik ke atas 380 boleh buy, naik lagi ke atas 412 tambah lagi pakai price-nya 450, 498, 565. Kalau nggak salah ada aksi korporasi right issue ya. Saya nggak ingat kapan kumditnya ya. Atau rasionya berapa, harga pelaksananya berapa, saya nggak tahu. Anda cek sendiri ya. Jadi kalau misalnya takut ya ada jual dulu 50% atau jual dulu semuanya juga boleh ya. Terserah. Nah setelah right issue, apakah naik atau turun, saya nggak tahu pasti. Bisa naik, bisa turun. Bisa juga sideways nggak kemana-mana. Ya, kalau dia naik ke atasnya 412, tambah lagi average up, naik ke atas 450, tambah lagi ya. Jadi eh, ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Kemudian BBCA mau average up boleh BBCA. BBCA saya masih hold ya. Jadi silakan seperti itu ya. BBCA masih oke kalau mau tambah lagi. Kemudian PNLF, PNLF dia masih masih downtrend. Kalau mau beli lebih baik tunggu breakout lagi aja. Ini breakoutnya kan high yang terakhir dia memang higher high ya, swing high-nya. Ini di 282 ya. Jadi kalau mau buy untuk PNLF ya naik ke atas 282, Anda boleh buy, terus kemudian target price berikutnya sekitar 310 di sini ya. Yang mau pasang stop loss-nya pasang di 256 itu untuk PNLF. Kemudian ini ada yang tanya BNTR, mungkin maksudnya BMTR ya. BMTR juga masih lesu di bawah ya. Kalau mau buy BMTR, lebih baik tunggu aja naik ke atasnya ini ya. 274, paling cepat ya. 274 ke atas, kemudian 286, kalau naik lagi, target price berikutnya 298 ya. Nah, 29 ke 8 ke atas, tambah lagi ya. Berikutnya lagi 320. Itu garis-garisnya. Jadi, baiknya bertahap kalau sudah punya, pasang stop loss-nya di 254 atau 250 ya. Seperti itu ya. Kalau turun bayar 254, jual dulu sebagian. Kalau turun bayar 250, jual dulu semuanya. Karena dia resikonya masih tinggi. Kalau mau buy langsung, buy sekarang sih nggak ngelarang. Tapi lebih baik tunggu naik ke atas 274. Ya kalau habis seperti itu. Eh, BNTR. Kemudian Pak Benny Husoto ada yang tanya, maaf tanya basic. Misalnya saham X harga 105 jam 10. Nah, BOW 100 jam 11 harga 98. Sesi kedua naik 102. Apa langsung buy? Nah, kalau misalnya suatu saham itu buy weakness-nya kita pakai acuan 100 ya. Kan sudah 105. Ya kan? Kalau mau langsung buy boleh. Jadi Anda pasang stop loss-nya pakai acuan swing low yang sebelumnya. Ya, seperti itu ya. Jadi boleh selama dia bertahan di atasnya 100. Tapi kalau sudah buy di atas 100 kita buy, tiba-tiba turun lagi. Ya pasang stop loss-nya aja, pasang dua level swing low yang terdekatnya dan low yang sebelumnya. Ya seperti itu ya. Jadi Anda pasang automatic order aja naik ya. Cross ke atas 100 buy gitu ya seperti itu. Nah, kalau closingnya turun 99 gimana? Apakah jual? Ya kalau belum kena stop loss ya jangan langsung dijual. Ya kita lihat trennya kalau dia masih sideways masih oke ya jangan jual dulu. Tapi kalau downtrendnya masih kuat ya seperti contohnya kayak AMMN dia downtrendnya kuat jangka pendeknya ya lebih baik jual dulu. Ya kalau habis begitu. Kemudian berikutnya, kalau lihat tren MA20, apakah lihat juga MACD ya? Hmm. Jadi, kenapa saya pakai sarangan MA20? Untuk secara sederhananya aja, simpel aja. Ya, dulu sebenarnya saya sering buat edukasi ya, mengenai stokastik, kemudian mengenai MACD, mengenai Bollinger Band ya, mengenai GAPI MMA, Multiple Moving Average ya, kemudian mengenai Fibonacci, ya kan? Tapi setelah itu saya pikir lagi, itu terlalu complicated ya. Jadi saya maunya kasih yang simple aja, MA20-nya seperti itu. Ya nggak salah juga sih kalau Anda mau lihat MACD ya. Biasanya MACD itu yang perlu diperhatikan adalah polanya. Ya kan? Mungkin kapan-kapan saya akan bahas mengenai MACD ya. Ada pola-pola tertentu, kalau nggak salah PNP atau apa ya. Saya lupa ya. Itu yang kita lihat polanya. Ada polanya tertentu, terus saya gitu ada apakah ada divergence atau tidaknya kalau pakai MACD ya. Dan juga apakah crossover, golden cross atau dead cross gitu ya. Itu kalau dari MACD seperti itu. Biasanya untuk itu.
Ya, ya, jadi pilih salah satu aja, terserah sih kalau mau nambahin MACD juga boleh. Tapi saya lebih cenderung pakai stokastik ya kalau mau tahu mengenai momentumnya. Ya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu cukup. Eh, Kemudian ada tanya Bu Christine di sini, Pak, kalau awalnya beli saham volume besar, bagaimana cara tahu orang-orang sudah PT dan volumenya mengecil? Nah, ini pertanyaan menarik. Ya, kadang orang yang cara taunya lihat dari brokernya gitu ya. Kalau broker sadis katanya broker apa-apa itu broker sadis gitu ya. Ya nggak ada istilah gitulah. Aneh-aneh orang-orang yang bikin eh, dikasih julukan broker sadis, broker apa gitu. Ya, ya. Nggak ada ya. Jadi yang penting kita tuh jangan terlalu bingung ya. Misalnya beli, lihat orang lain apakah sudah jual, apakah sudah profit taking. Nah, kita lihatnya dari price-nya aja. Apakah dia turun di bawah supportnya? Ya, kalau dia turun di bawah supportnya ya kita jual dulu. Ya, seperti itu ya. Nggak peduli eh, broker ini kok masih buy Pak Sunar, turun kok masih buy. Ya, harganya turun ya Anda jual dulu, kena stop loss-nya. Ya, sederhana itu, simple aja. Saya sih nggak merendahkan orang lain atau mengatakan ilmu brandermologi atau brokermologi salah, enggak. Saya ajarkan yang simple aja, klasik TA, selama trennya masih bagus, cara sederhananya lihat MA20 aja. Ya. Nah, kalau misalnya Anda itu scalping Pak Sunar, masa lihat MA20 bisa? Ya Anda tinggal kecilkan time frame-nya aja pakai intraday. Jadi pakai 30 menit atau 5 menit ya seperti itu ya. Sama aja sebenarnya. Jadi Anda kecilkan time frame-nya. Ya, nggak masalah. Kalau swing daily itu terlalu jauh Pak Sebentar MA 20 hari, ya Anda pakai per jam aja 20 jam. Nah, contohnya ini sepertinya BMTR ini kalau Anda mau scalping misalnya ya. Ya kita pakai MA kan juga bisa. Ini kan MA-nya mengarah ke bawah. Begitu dia dipotong ke atas kita buy. Ya udah. Gitu. Sell-nya di mana Pak Sebentar ya? Kalau naik kena trailing stop, turun gagal ya Anda jual. Atau lihat perpotongan EMA 20-nya bisa kan? EMA 20-nya ini dipotong lagi Pak Sunar, turun dari atas ke bawah. Ya udah jual. Kalau EMA 20 pakai hourly ya, scalping ya. Scalping itu bisa satu hari, kalau lebih dari satu hari ya biasanya sebutannya swing. Cara gampangnya gitu. Jadi masih valid, tinggal kecilkan aja time frame-nya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian berikutnya yang tanya CFIN dan TPIA. CFIN. Nah ini masih melandai. CFIN saya sudah bikin videonya. Setelah saya buat videonya, kalau nggak salah, eh, hari besoknya atau 2 hari berikutnya dia terbang ya naik sampai 525. Saya ada jual sebagian tapi saya masih hold, ada sebagian yang masih saya hold, belum saya jual semuanya. Karena apa? Selama masih di atas 460 masih cukup menarik. Mungkin ada yang berpendapat, oh Pak Sunar, kalau beli sekarang stop lossnya 460 kan terlalu jauh ya. Anda pakai stop lossnya yang di sini aja. Ini sekitar area 480-an lah ya. Kalau misalnya terlalu jauh. Yang mungkin 484 atau ini sebentar. Ini ya 484 ya. Jadi kalau turun banyak 484 ya Anda jual dulu sebagian ya. Sejauh ini sih menurut saya CFIN masih cukup menarik. Yang mau buy langsung boleh atau tunggu sekalian breakout ke atas 520 juga boleh ya. Yang seperti itu ya. Nah, apakah ini gara-gara Pak Sunar mau jualan nih, bikin videonya harus orang-orang pada borong, terus kemudian naik, Pak Sunar jualan lagi nih? Ya enggak lah. Masa saya itu sakti banget, saya bikin video langsung naik ke atas. Ya mungkin kebetulan aja ya, seperti itu ya. Tapi menurut saya CFIN ini selama dia masih di atas 460 masih cukup menarik ya. Yang mau buy weakness. Memang EMA 20-nya waktu itu masih mengarah ke bawah, tapi dia kan sudah melandai. Sudah melandai, ya ini kan sudah mulai mengarah ke atas, walaupun masih belum kuat banget. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu tuh CFIN, kemudian ada yang tanya TPIA. Nah, TPIA di sini kalau kita lihat naik ke atas 2.920, ya kan? Ini sudah saya gambarkan, boleh tambah lagi atau average up. Ini target price berikutnya 3.000-an, 3.070 ya. Seperti itu. 2780, 2920, terus yang itu 3070. Kalau mau buy sekarang, boleh aja atau tunggu. Kalau saya bilang sih untuk TPIA ini, kan dia kecenderungan masih lesu ya. Buy weakness saja di 2780. Kalau dia turun, jangan buy. Tunggu rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Kurang lebih seperti itu. Tetap acuannya 2780. Itu untuk TPIA. Ya, kalau Harum, Indi, Harum juga masih downtrend ya. Masih di bawahnya MA20-nya, sana saya masih belum buy. Kalaupun Anda mau buy, ini sudah saya gambarkan. Tunggu aja naik ke atas 1525. Masih resiko sekarang. Sudah punya, jangan lupa pasang stop loss-nya kalau dia turun lagi di bawahnya 1385. Jual dulu ya. Karena dia kalau turun lagi di bawah 1385, dia bisa turun sampai 1200-an ya. Ya saya nggak mendoakannya jelek. Memang ini arahnya ke bawah kan. Ini arah MA20-nya kan ke bawah. Walaupun kalau ini tembus ke atasnya MA20-nya, makanya saya bilang, bukan
tembus ke atas EMA 20-nya langsung buy. Enggak, lihat arahnya EMA 20-nya juga. Kalau arah EMA 20-nya ke bawah ya jangan terlalu banyak. Belinya jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif. Naik lagi kita tambah lagi. Tapi kalau gagal ya, ya kita pasang stop lossnya. Semudah itu kan, gampang kan lihat EMA 20 aja. Ya, dipermudah lah, dibikin simple, jadi nggak ribet, ya kan? Ada yang dibikin ribet jualan tools, garis warna oranye, kuning, oh, merah, biru, ya dia jualan tools bot ya. Ya itu lain lagi ceritanya. Saya kasih yang simpel aja, naik ke atas 1525 kita buy. Kenapa 1525? Karena sebelumnya dia kan kita lihat di sini ya, dari bawah ke atas naik kena 1525 dia gagal. Nah, begitu dia breakout, dia berhasil kan? Nah, pullback. Nah, saat pullback ini kan kelihatan ini area testingnya. Testing supportnya ketika dia sudah naik ke atas, kebetulan juga MA 20-nya. Jadi ini kita bisa pakai acuan 1525-an ya kurang lebih. Jangan buy sekarang, tunggu aja naik ke atas. Nggak ketinggalan, nggak ya. Kalau kalau saya sesat, ya saya bilangnya gini, jangan buy sekarang, tunggu aja naik ke atas 1900. Nah, itu sesat ya. Kalau naik ke atas 1525 bukan berarti ketinggalan, enggak. Kata kuncinya adalah konfirmasi ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya Indi. Indi juga masih strong downtrend ya. Jadi turun di banyak 1475 jual dulu. Paling nggak jual 50% lah ya. Kalau takut-takut ya. Ya. Kalau mau buy ini masih jauh ya. Saran saya kalau mau buy ini tunggu naik ke atasnya 1705. Selama di bawahnya 1705 ini masih resiko. Resiko turun ke bawah ya. Jadi Anda bisa lihat sendiri aja. Ini hijau. Wah hijau Pak Sunar beli aja. Ternyata dia masih turun lagi kan. Lower low. Ya. Jadi kadang-kadang belinya di atas untuk konfirmasi. Ya. Jadi beli saham itu nggak selalu nawar di harga murah. Enggak. Ya. Nggak selalu buy low sell high. Terus terang aja Anda boleh kritik saya. Anda boleh pendapat beli saham itu buy low sell high Pak Sunar. Mumpung dia turun kita buy. Ya, saya trend following. Ya, memang nggak salah sih buy low sell high nggak salah. Saya nggak nyalakan enggak. Tapi ada kalanya kita harus buy high sell higher. Tunggu kata kuncinya konfirmasi. Kalau strong downtrend jangan ya. Tunggu di atas. Jangan lihat ke bawah terus. Ya, jangan lihat ke bawah. Lihat ke atas. Kalau dia sudah breakout dari resistannya 1705, mau mulai buy boleh. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya follow the trend ya. Jadi kurang lebih seperti itu, simple aja sih. Antam sehingga saya masih belum juga. Tapi saya sudah sebutkan buy on weakness boleh ya. Naik ke atasnya MA 20-nya atau kalau naik ke atasnya 1715 ya. Ini masih menarik sih kalau mau buy ya. Pasang aja stop lossnya di 1675 atau MA 20-nya. Sebenarnya sih masih resiko sih, tapi ini mulai rebound, kecil-kecil mulai rebound ya. Tapi jangan terlalu agresif ya, begitu ya. Karena untuk Antam ini um, terus terang prospeknya setelah kena kasus tempo hari itu juga saya juga meragukan juga manajemennya apakah masih bagus atau enggaknya ya gitu ya. Uh, Kalau yang belum tahu kasusnya Antam ya silakan dicek sendiri. Memang nggak ada terlalu hubungannya dengan fundamentalnya sih, tapi ya mungkin dari manajemennya seperti itu ya. Kalau saya sih masih belum ini. Tapi saya fokusnya tetap di pergerakan harga sahamnya. Ya. Untuk EC, SIDO, seingat saya masih belum ya. Sebentar. EC masih turun ya. Jual dulu. Jangan buy. Kalau mau buy EC ini hardware, tunggu aja naik ke atasnya ini ya. 780. Jadi kalau masih di bawahnya 780 ini masih resiko masih bisa turun ke 655. Kalau sudah punya ya Anda pasang stop lossnya di 730, low-nya hari Jumat kan. Turun di bawahnya 730 Anda jual dulu sebagian, kemudian turun lagi di bawahnya ini ya. 685 itu swing low sebelumnya di sini ya. Jadi setelah 730 685 kalau turun lagi ya 655. Kalau mau buy tunggu di mana Pak Sunar? Aku sering ditanya ya. Saya itu sering ditanya, mau buy weakness tunggu di mana? Ya kalau mau tunggu di bawah banget ya tunggu di sini 400-an ya. Tapi biasanya tunggu rebound masuk ke atas kita barusan buy ya. Jadi kalau sekarang tunggu buy weakness di mana? Ya tunggu naik ke atas 780. Kalau masih turun ya masih belum tahu di mana ya. Ini masih belum tahu ya. Lebih baik pilih saham yang lainnya Sido. Nah, Sido ini menarik. Kenapa? Karena ada satu orang yang beberapa waktu yang lalu kalau saya itu berapa lama sih? Agak lama sih. Mungkin ada 3 bulanan. Nah, dia bilang Sido itu saham bagus Pak Sunar. Ya kan? Saya bilang kenapa? Ya tolak angin kan. Fundamentalnya juga bagus. Manajemennya juga bagus. Ya, tapi kan terakhir laporan keuangannya turun. Ya kan? Kemudian dia kasih lihat saya influencer yang terkenal. Ya, 3 saham yang bisa di-buy seumur hidup gitu ya. Sebenarnya sih saya nggak mau kritik orang lain nggak. Ya kan? Saya cuma bilangnya seperti ini ya.
Kalau ada orang yang bilang satu saham itu bisa dibeli seumur hidup ya, ya kan? Dunia ini serba tidak pasti ya. Apa yang dulunya bagus belum tentu kedepannya bagus loh ya. Belum tentu, nggak semudah itu. Ya, ya. Jadi memang dia influencer followernya banyak. Ya mungkin dia penyampaiannya dia lebih menarik dari saya lah. Kadang-kadang Pak Sunter kan di YouTube video kan ngomongnya kan nggak sebagus kayak influencer yang followernya lebih dari 1 juta gitu, ya kan? Tapi belum tentu yang dikatakan itu eh, ya saya nggak menyalahkan mereka sih, cuma ya belum tentu 100% benar lah ya seperti itu ya. Ya logikanya sederhana, masa perusahaan itu selamanya bisa bertahan terus? Ya beberapa memang bisa ya, ada perusahaan yang lama banget kan. Ya, seperti BCA kan lama banget ya, ya kan? Tapi nggak kan belum tentu bagus, ya, walaupun masih eksis. Ya. Harga sahamnya juga belum tentu bagus kan. Ya, ya itu nah, itu hanya opini saya aja sih. Tapi saya benar atau enggaknya ya Anda cerna sendiri lah. Tapi kan harusnya benar kan. Apa yang dulunya bagus belum tentu kedepannya bagus. Ya buktinya laporan keuangan Sido terakhir dia turun. Ini masih resiko. Kalau dia turun lagi di bawah 478 yang sudah nyangkut, lebih baik jual dulu. Yang mau buy, tunggu ke atasnya 560 aja. Nah, naik ke atas 560 kita barusan buy. Kenapa Mas Unta tunggu ke atas 560? Ini loh rumah hantu semua. Bahkan masa COVID, ini kan turun di bawahnya sampai 478 ke bawah ya. Selama di bawahnya 560, ini kosong rumah hantu. Ini ada turun kan? Tapi kan bener kan yang kata Mas Unta. Selama di bawahnya 560 dia risiko. Buktinya di sini. Ya kan? Ini kan dia kalau di atas 560 paling nggak Anda bisa take profit di 650-an. Tapi kalau masih di bawahnya 560 dia alamat pasti ke bawah atau masih resiko, ya. Jadi kadang-kadang beli di saham itu nggak harus di atas. Tunggu konfirmasi itu kata kuncinya. Ya kurang lebih cukup lah. Eh, ini cuma tinggal 3 menitan sih. Kalau yang mau satu pertanyaan lagi atau sudah cukup? Karena ini sudah 1,5 jam sih. Eh, ini ya terakhir dari Pak Hendra Wijaya untuk saham BGTG gimana? Ya untuk BGTG ini em, dia emiten bank ya. Jadi bank kecil ini Anda lihat apakah ada aksi korporasi atau enggaknya ya. Kalau area buy and weakness saya sudah gambarkan di 76. Kalau yang belum punya tunggu di 76 yang mau buy and weakness. Artinya kalau turun di bawah 76 jangan langsung buy. Tunggu rebound naik ke atas matul kita barusan buy. Atau kalau nggak dikasih naik ke atas 82 kita barusan buy. Kalau berdasarkan price action seperti itu. Tapi kalau berdasarkan nanti ada right issue dan lain-lain ya itu nanti lain ceritanya. Saya nggak tahu ya. Anda cek dulu jadwalnya apakah ada aksi korporasi. Apakah ini saham repo? Saya juga nggak tahu ya saham repo atau enggak ya. Anda cek beritanya. Tapi saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya naik ke atas 82, buy, naik ke atas 88, tambah lagi average up, target price berikutnya 96 dan 106. Ya, sebenarnya simpel aja. Yang ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Ya, kurang lebih sih begitu ya, cukup ya. Jadi ini sudah hampir 1 menitan ya. Jadi seperti biasanya em, harapan saya sih yang penting kita tetap semangat ya. Jangan sampai kita itu putus asa di tengah jalan ya. Jadi bentar. Ini. Jadi di akhir video sih saya harapan saya sih ya tetap semangat. Kemudian jangan lupa pasang trailing stopnya, stop lossnya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya ya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu ya seperti Udah itu. selesai, Pak. Ya, mungkin Mbak Trisyana mau ngomong? Maaf, tadi saya tinggal Oh tinggal ya nggak apa-apa sebentar. sih. Eh, Baik, berarti tadi untuk review market yang disampaikan untuk minggu depan ya, Pak. Jadi Iya, ada beberapa saham yang tadi saya ikutin sih kayak semacam apa ya tadi ASII untuk perbankannya kayak BBRI ya Pak ya. Terus iya. Goto tadi juga boleh, MDKA mungkin jadi acuan buat teman-teman untuk beli. Kalau misal nih kalau udah yang punya apa itu akun, aku nggak tahu ya di sekitar lain ada atau enggak. Mungkin teman-teman bisa pakai ini ya Pak ya. Kalau misal nih order booking udah bisa ya Pak atau automatic order ya. Jadi ambil untuk Iya. yang tadi udah dijelaskan secara teknikal di mana kita mau ambil di support atau resistennya seperti itu. Mungkin itu aja Pak Iya. untuk penutupan dari saya. Terima kasih atas waktunya buat teman-teman semua. Terima kasih. Sampai Semoga jumpa selalu Sabtu depan lagi Mbak ya. Jadi boleh nanti saya umumkan entah nanti pagi atau malam. Sepertinya kalau tadi saya lihat kurang lebih sama sih pesertanya sampai 50-an sama lebih ya gitu. kisaran 5 bulan.
Ya gitulah. Baik, semoga apa yang disampaikan Pak Sundar pagi hari ini bisa bermanfaat sebagai acuan buat trading saham di minggu depannya. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu dan selalu